Berarti kan sekarang itu kebanyakan generasi muda malah takut sama demit. Kayak semacam Lingsir Wengi yang tadi kata Mas Didi bilang itu lagu cinta, merindukan seseorang begitu. Tapi akhirnya anak-anak muda sekarang taunya kalau mau manggil kuntilanak pakainya Lingsir Wengi. Saya mengkoleksi topeng dari mana-mana. Dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hampir setiap topeng punya cerita iya? Mas. Iya. Bang foto saya pakai B aja diburemin iya? di TV. Iya. Kalau saya lihat itu wagu, saya ketawa ya, wagu banget ya kan. Ya setiap hidung di Indonesia kan tahu saya itu laki-laki. Iya. Cuman pakai BH langsung diburemi. Ya ampun, sok moralis banget. Saya itu memang seniman gila, jangan ikut saya, ya kan. Tapi kalau kamu tanya bagaimana kalau bisa menjadi seniman seperti Mas Didi gitu, ya harus ikut jalan saya. Jalan gendengnya itu tadi. Apa kabar Mas Didi Nini Towo? Baik Mas. Saya bilang berwajah dua gak apa-apa ya? Emang. Karena karya saya Dwi Muka itu memang sering dianggap fenomenal gitu ya. Yeah. Sampai sekarang masih banyak diminta dan banyak menjadi bahan kajian dan sebagainya gitu. Iya. Sampai segitunya Mas? Iya. Apa ya alasan mereka akhirnya sampai bikin kajian soal tarian Dwi Muka ini Mas? Karena filosofi Dwi Muka itu kan sangat luas dan itu kan sangat-sangat humanis banget Mas. Saya kan menceritakan tentang manusia yang sebenarnya punya dua sisi kan dalam diri manusia itu. Ada sisi baik dan sisi yang jelek. Yeah. Ada male dan female. Kemudian dari kedua sisi itu kalau misalnya kita bicara male dan female, itu saya mengutip gender yang ada di Sulawesi, Bugis. Dalam kitab Ilah Galigo itu kan diyakini bahwa di Bugis itu ada 5 gender Mas. Yeah. Male, laki-laki, perempuan, kemudian laki-laki yang feminin. Sebenarnya kan ada kan di sekitar kita, kalau kita amati. Ada perempuan yang maskulin, ya kan? Maco-maco nih perempuan ini. Kan ada juga kan? Itu kan kadang-kadang kita cuma ngerti tapi tidak mau tahu. Kadang-kadang kan begitu, padahal itu kan berceceran juga di masyarakat secara umum. Yeah. Kemudian kalau di Bugis itu yang satu adalah bisu, itu seorang pendeta transgender. Di sana tradisinya kalau 30 bisu yang transgender, 1 bisu yang wanita. Itu sudah menjadi tradisi di sana. Itu akhirnya Mas Didi tertarik membuat tarian Dwi Muka ini dari situ latar belakangnya? Enggak juga. Jadi saya itu kalau membuat karya itu inspirasi itu kan datang begitu saja. Sebelum saya tahu apa alasannya. Oh. Jadi saya setiap kali saya mendapatkan ide itu kan ya memang saya selalu mengawali segala sesuatu dengan doa ya. Yeah. Jadi tiba-tiba saya muncul gitu aja kepengen menari begitu. Setelah itu jadi kemudian saya kan merenung kan, kok saya menari gini? Tiba-tiba saya muncul mengekspresikan laki perempuan, mengekspresikan baik dan jahat. Lalu saya kan mempelajari lebih dalam lagi. Oh ternyata benar ya dalam manusia itu kan punya sisi-sisi ini kan. Nah ternyata mungkin saya diutus Tuhan untuk membuat ini. Kemudian baru nanti saya mendalami karya itu lalu bisa menjelaskan begitu. Nah ini buat anak-anak muda generasi sekarang nih yang belum tahu Mas Didi Nini Towo itu kenapa dari tadi saya bahas 2 wajah. Jadi ini salah satu karya dari Mas Didi. Ini tentang tarian Dwi Muka atau Dwi Wajah atau 2 muka. Sisi baik dan sisi jahat. Begitu selalu ada 2 sisi yang berbeda. Itu awalnya kapan Mas? Tahun berapa ya? Sekitar tahun 80-an mungkin ya. Iya, saya lama sekali. Saya tuh pernah nonton Mas Didi gitu ya di salah satu televisi, di salah satu stasiun televisi. Ini orang mukanya madep mana sih yang bener gitu ya. Jadi bener-bener itu wajah belakangnya itu kayak wajah depan. Iya. Kan waktu itu kan lentur banget ya Mas Didi itu. Iya, memang itu butuh latihan teknik secara khusus. Kalau saya latihan pakai cermin 2 gitu, di depan dan di belakang gitu kan. Kemudian saya cari gerakan-gerakan yang di belakang tapi bisa nampak seperti depan. Itu kan juga nggak gampang. Karena kan tarian itu kan harus dijiwai kan. Gerak itu harus dijiwai. Yeah. Jadi bagaimana menjiwai belakang seperti depan itu kan hasilnya harus mentransfer perasaan saya itu ke belakang. Ini saya lagi ke depan gitu loh. Nah itu
tidak gampang memang. Butuh Jadi latihan juga. bukan cuma kelenturan aja, tapi memang rasa yang di dalam, mindset semua diolah. Diulah bagaimana kita balik ke belakang itu bukan hal yang gampang memang. Karena dalam tari itu kan tidak hanya sekedar gerak. Mungkin orang yang anak-anak sekarang yang menirukan gerak di belakang banyak yang bisa, Yeah. cuman menirukan aja. Tapi belum sampai menjiwai, sampai muncul. Kalau rohnya dari atau soulnya muncul, makanya orang bisa terjebak kan. Ini kok seperti depan, ternyata kok belakang kan begitu. Nah itu. Kalau misalnya belum sampai ke sana ya pasti kelihatan. Oh ini belakang, pasti langsung bisa ketebak gitu. Nah itu, dan luar biasanya lagi adalah waktu itu di tahun 80-an tarian ini gini, dulu tuh belum ada sosial media. Dulu belum ada, ya kita pakai media konvensional semuanya. Tapi seviral itu se-Indonesia ya. Saya juga nggak ngerti. Sekarang sih gampang untuk menjadi viral. Gitu, karena sudah sosial media itu istilahnya apa ya, orang yang biasa-biasa pun bisa menjadi terkenal gara-gara sosial media. Kalau dulu berarti kan nilai atau bobot terkenal zaman dulu dengan terkenal zaman sekarang kan jadi beda. Beda banget, jauh banget kayaknya. Tapi kan jarang orang yang memahami atau meneliti sejauh itu, Mas. Ya kan? Tapi kalau Mas Didi ngelihat sekarang nih anak-anak muda yang oke, gampang viral, apalagi sekarang udah banyak TikTok gitu ya, sosial media, mungkin salah satunya ada TikTok. Gimana Mas kalau melihat perkembangan itu Mas? Ya senang aja sih Mas. Karena kemudian untuk menjadi sukses itu lebih mulus jalannya dibanding zaman saya dulu. Ya, saya kan ngalami zaman surat menyurat. Mau apply ke luar negeri aja berapa bulan, hampir 1 tahun prosesnya ya kan. Bilang sekarang nyampainya bulan depan. Nah, bulan depan nanti sana mikir dulu berapa minggu baru dibales. Jadi mungkin mengharapkan harap-harap cemas untuk jawaban surat dari luar negeri itu kan butuh waktu berabad-abad. Itu ya. Tadi kembali juga tadi soal bagaimana Mas Didi ngelihat ada bobot yang berbeda ya. Soal ya oke lah kita ngomong soal kualitas atau apa ya, menginternalisasi sebuah gerakan atau joget. Kalau sekarang nyebutnya joget ya. Dulu kan tari itu ya. Gimana Mas tren joget sekarang di TikTok? Mas Didi ngikutin nggak? Ngikuti. Karena saya juga aktif di Instagram toh. TikTok juga sebenarnya tapi belum teraktif, belum diaktifkan kalau TikToknya. Kalau Instagramnya saya pegang sendiri. Nah itu saya lihat harusnya ya. Karena sekarang itu generasi muda banyak kemudahan. Harusnya akan lebih daripada yang saya alami. Karena kan fasilitas sudah. Aduh yang namanya mau belajar nari dari luar negeri itu gampang banget kan. Ketik di YouTube sudah muncul kan begitu. Jadi dengan fasilitas yang mudah harusnya itu lebih daripada yang seumuran saya. Hanya prosesnya. Oh yang kurang ada prosesnya. Prosesnya jadi kurang dan juga tahan bantingnya kurang. Anak-anak sekarang kan beda sama zaman saya dulu. Dulu seberat apa sih Mas? Waduh susah diceritakan. Kalau yang umurnya sudah 60 ke atas atau seperti saya gitu ya, udah 70 gitu pasti ngalami. Ya. Karena zaman dulu itu ya seperti tadi sudah disinggung kan, proses untuk dikenal pun kan juga tidak gampang ya. Tapi kalau zaman dulu itu mungkin istilahnya ibaratnya kalau kita itu menunggu masaknya buah itu kan matangnya matang pohon. Ya kan, bukan karbitan. Karena prosesnya alami kan begitu. Kalau sekarang kan di dalam segala hal, baik buah-buah pun kan juga begitu kan. Maunya dicepetin, disuntik begitu ya, dikasih apa gitu ya. Nah itu kan tetap ada plus minusnya toh di situ. Ya Mas Didi ini juga merambah atau coba dalemin juga apa yang dance populer gitu? Saya istilahnya kalau secara teknik, secara pengamatan saya selalu mengamati. Cuman secara teknik ketubuhan mungkin akan beda ya Mas ya. Karena energi saya dengan energi anak sekarang kan beda tuh. Lalu kekuatan bergerak pun kan akan beda. Jadi kalau saya memang dari zaman dulu saya lebih mementingkan kualitas gerak. Kalau sekarang saya lihat anak muda sekarang kalau dalam hal koreografi tari ya, sukanya yang powerful, yang gerakannya cepus gitu. Tapi ya itu tadi dia kan lupa latihan nafas itu penting ya. Saya itu kan dari dulu sudah memikirkan itu. Kenapa saya harus banyak latihan meditasi? Karena nafas itu kunci utama, ya.
Kalau misalnya menari, saya sering banyak lihat anak muda sekarang, anak muda ngos-ngosannya nggak habis-habis. Istilahnya, itu kayak sapi mau disembelih. ya. Nah kalau kita itu sudah terbentuk dengan latihan pernafasan, latihan meditasi dan sejenisnya, itu untuk ngos-ngosan pasti dong mas. Kalau kita gerak cepat atau gerak lama, tapi kemudian untuk menjadi normal atau menjadi netral lagi itu cepat. Karena sudah terbentuk, karena itu tadi mas, prosesnya yang beda. Gitu. Tapi kita tuh anak-anak muda tuh sempet kaget juga. Waduh, suhunya turun gunung waktu ada latih challenge juga nih akhirnya. Iya. Ini ada yang komen banyak tuh. Wah, suhu turun gunung nih. Kenapa akhirnya mau mas ngikutin tren itu juga mas? Sebenarnya itu ceritanya panjang. Jadi awalnya itu dari ini. Yang anak saya ngomong ke saya bahwa Latih itu kok katanya kok ngambil ngundang kuntilanak gitu. Kata dia aku terus lagu bukan latihnya tapi lagu Lingsir Wengi. Terus yang mana tau tak amati kan Lingsir Wengi, tahu saya kan Lingsir Wengi gitu kan. Itu kan lagu cinta sebenarnya. Merindukan kekasih toh. Tapi mungkin karena saya nggak ngerti, saya nggak nonton sih film kuntilanak ada Lingsir Wenginya itu. Saya sorry aja, saya tuh nontonnya di Walt Disney. Sama film-film yang nggak nonton film horor nih kan? Istilahnya suka juga tapi yang berbobot lah. Kalau yang maaf ya, yang ngecek ngapain gitu. Sebenarnya kalau ngomong tentang Nini Towo, ya film Nini Towo itu kan komersial banget. Dalam arti dia kan hanya menampilkan segi entertain yang laris aja, yang viral, yang kemudian laku. Ya boleh, itu sah-sah aja cari duit kok. Ya kan? Cuman sisi edukasinya menurut saya kurang. Karena saya kan belajar. Kalau kita berdasarkan riset yang benar, pasti nggak begitu. Misalnya begini, cerita sedikit Nini Towong ya. Nini Towong itu sebenarnya zaman dulunya itu digunakan untuk mencari barang hilang, digunakan untuk menyembuhkan orang sakit. Bahkan ada upacara-upacara ritual seperti tanam padi dan panen itu memakai dolanan Nini Towong. Nah, ini kan tidak cuma mistisnya aja yang muncul, tapi kan ada unsur-unsur yang bermanfaat. Nah, itu kan nggak ada tuh di film Nini Towong. Nah, nggak ada. Kalau mereka mau riset, ya riset itu harus berdarah-darah. Saya kalau mau riset tuh sampai ke luar negeri, sampai bagaimana saya mencari data, kan data-data itu banyak di Leiden, Mas. Ya, kita kalau untuk pengarsipan kurang lah kalau di Indonesia. Itulah. Gitu. Saya banyak sekali belajar ke sana. Jadi zamannya Nini Towong, saya pernah baca buku bahasa Belanda, saya lihat fotonya dan teman saya yang bahasa Belanda bisa menerjemahkan. Itu ada bermacam-macam dolanan yang pakai roh itu loh. Ada Nini Dok, ada Nini Towong, ada Nini Diwut, ada macam-macam semacam itu. Nah kemudian kita bicara Nini Towong pun di Jawa itu kalau yang di daerah Purwokerto Banyumas dikenal dengan cowongan. Bahkan di sana yang bisa terbang-terbang gitu kan. Nah jadi kan macam-macam variasinya, ya kan. Itu kan sebenarnya dari kadang-kadang aku lihat zaman dulu Nini Towong ini kan permainan anak-anak. Jadi anak-anak bermain-main demit kan. Jadi kan kalau misalnya takut buang gitu aja udah selesai. Kalau sekarang kan menjadi menakutkan sekali. Berarti kan sekarang itu kebanyakan generasi muda malah takut sama demit. Iya, malah jadi ada salah kaprah gitu ya. Bener. Ya jangan takut dong. Kayak semacam Lingsir Wengi yang tadi kata Mas Didi bilang itu lagu cinta, merindukan seseorang begitu. Tapi akhirnya anak-anak muda sekarang taunya kalau mau manggil kuntilanak pakainya Lingsir Wengi. Ya kalau orang, bisa begitu ya orang Jawa yang bisa bahasa Jawa. Ya mungkin waktu aku nggak lihat sih soalnya filmnya itu. Katanya aku ingin damai. Sabang di barat, Merauke di timur. Itu namanya Indonesia. Itu nama Indonesia. Jadi katanya itu pas mau manggil Nini Towong itu pakai lagunya Lingsir Wengi gitu loh Mas. Ya bisa aja. Bisa kok jadi takut deh. Kan kemudian terus termemori di penonton kan begitu, jadi takut. Nah itu awalnya itu, jadi ponakan-ponakan tak kumpulin sama anak saya juga. Kalau setahu saya Lingsir Wengi itu begini gitu. Lalu kemudian waktu
kenapa Lati itu saya tertarik? Ya kembali itu anak saya tiba-tiba manggil saya, Pak, ini kok yang apa? Lati itu kan ada gerakan yang aslinya itu yang ada cewek pakai kemben warna hitam terus tangannya gini-gini itu kan. Dia mungkin belum bisa menjelaskan waktu itu ya kenapa kok, tapi dia merasa nggak ser karena dia kan sering nonton tradisi kan, jadinya kan bisa sedikit banyak akan termemori. Nah terus saya jelaskan, memang sebenarnya ini nggak pas. Kalau yang namanya karakter pakai hitam, kostum hitam kalau di Jawa Tengah, yang dalam pewayangan dan sebagainya itu pasti yang halus luruh. Jadi menarinya tidak boleh keteknya sampai kelihatan. Kecuali kalau itu tari rakyat Lengger, itu boleh keteknya sampai gini, ya. Kemudian dalam gerakan jaipongan kan juga begini. Nah kalau dalam tari klasik Jawa, kalau yang itu hitam itu pasti gerakannya harus lebih lembut, luruh istilahnya. Nah tidak ada yang kelihatan ketika kelihatan. Nah itu penjelasannya gitu ke anak saya. Kemudian penasaran aja kapan aku bisa memberikan edukasi kepada generasi muda, kan nggak gampang toh. Iya. Akhirnya saya ditawari sama tim YouTube saya, Mas gimana kalau nggarap Lati? Nah dari masukan dari anak saya, kemudian ada yang nawari YouTube itu aku, oh boleh langsung saya renungkan. Saya lihat, saya amati Lati itu kan kemudian menggambarkan penangkapan saya itu kan gambarkan wanita yang tertekan dengan itu, kemudian dia berubah menjadi. Nah itu saya kaitkan dengan waktu saya belajar Noh di Jepang. Noh itu? Drama yang pakai topeng. Oke. Dalam Noh drama maupun kabuki itu kan ada topeng yang disebut topeng hanya. Itu ada tanduknya, lalu mukanya itu kan demon kan. Jadi ada taringnya. Tuh. Nah di situ waktu saya belajar itu sebenarnya muka atau karakter itu menggambarkan kemarahan seorang wanita. Jadi sampai menjadi menakutkan. Nah kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita melihat sosok misalnya suami istri ya, yang istrinya lembut, tapi suatu saat tiba-tiba istrinya bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar ya. Itu kan sering disebut, oh ini setannya lagi keluar kan begitu kan. Jadi sebenarnya kan dalam diri manusia itu kan ada sisi yang baik dan sisi yang jahat. Nah kenapa sampai sisi jahatnya muncul tiba-tiba itu karena mungkin tekanan-tekanan yang dialami dalam kehidupannya, stressing yang berlebihan, kan bisa. Tiba-tiba dia terus bisa membunuh suaminya, bisa melakukan hal-hal yang destruktif lah ya. Gitu. Itu yang pengen Mas Didi sampein. Benar. Gitu ya. Nah saya memaralelkan Lati itu dengan filosofi kondisi ini. Itu, iya. Jadi perwujudan yang menakutkan itu kan sebenarnya adalah kemarahan seorang wanita. Kalau Mas belajar tentang budaya Jepang, pengantin Jepang itu ada putih gini, disebut Tsuno Kakushi. Itu tradisional Jepang. Itu Tsuno itu tanduk, Kakushi itu menyembunyikan. Jadi menyembunyikan tanduk. Jadi dari filosofi yang muncul atau dari karakter yang muncul dalam Noh dan Kabuki itu, topeng hanya itu kan bertanduk. Jadi intinya kalau mau kawin kamu harus menyembunyikan tanduk kamu supaya suamimu nggak takut. Gambarnya begitu loh Mas. Makanya ada itu tradisi itu. Pengantin Jepang pasti ada bukti di sini. Nanti bisa search di Google Tsuno Kakushi. Ada suara-suara. Bukan Lingsir Wengi kan ya? Bukan gara-gara kita nyanyikan Lingsir Wengi kan ya? Jadi mungkin pesannya adalah nanti pakai lagu ini. Jangan pakai Lingsir Wengi. Ibu kita Kartini nih ada yang Ibu kita Kartini. Jualan es ya. Oke, jadi ya tadi ada beberapa. Saya amazed banget kalau seorang Mas Didi ini masih menyiratkan sebuah pesan, menyiratkan sebuah filosofi di semua karyanya, dan itu bertahan sampai puluhan tahun sampai sekarang loh Mas. Ya betul. Apa Mas yang membuat seorang Didi Nini Towo ini masih konsisten sampai sekarang Mas?
Saya itu cuman kepinginnya itu meluruskan yang bengkong-bengkong. Meluruskan yang bengkong-bengkong. Oke. Yang bengkok-bengkok diluruskan. Caranya kan macam-macam ya Iya, kan. iya. Yang sifatnya itu bengkok bagaimana kan begitu. Berarti kan. gemes ya kalau ngelihat yang yang salah. Gemes aja. Pengen gitu aja. Masalah mereka dikasih tahu mau nurut silakan. Tidak, itu urusan kamu. Yang penting saya kan menunjukkan ini loh sebenarnya kan begitu. Karena kan kalau saya lihat orang itu kan hanya sifatnya itu ada yang mau belajar, orang nggak tahu belajar, mau mengerti, memahami. Tapi ada yang kekeh nggak mau tahu. Oh itu batu banget tuh. Nah itu yang disebut kalau di Jawa itu mbegukuk ngutowaton ya itu. Ya kan? Coba tanya ini orang-orang Jawa yang anak-anak zaman sekarang yang generasi Z itu tanya ke nenek-neneknya itu apa tuh mbegukuk ngutowaton kan begitu kan? Iya. Kan pasti jarang yang tahu. Termasuk juga mengkoleksi berapa topeng udah ratusan ribuan. Ratusan ya. Iya. Itu ada filosofi masing-masing juga ya Mas? Masing-masing punya berbeda dari satu tradisi ke tradisi yang lain dan saling pengaruh-pengaruhi juga ada di situ. Apa Mas bisa cerita Mas soal topeng-topeng Mas Didi? Kalau topeng saya itu memang saya karena hobinya mengkoleksi ya. Karena saya memang dari awal saya belajar tari topeng tahun 74 waktu saya kuliah di ASTI kan. Oke. Kemudian saya jadi dosen tari Sunda di ASTI Yogyakarta yang sekarang menjadi ISI itu selama 8 tahun setengah. Saya mengajar tari Sunda itu ada kelas yang paling sulit adalah topeng. Oh, Topeng kenapa paling Cirebon. susah ya? Topeng Memang itu ya? tekniknya kan ekstra Mas. Kalau kita nari dari segi keseimbangan aja beda Mas. Kalau kita nari begini itu lebih gampang. Tapi kalau begitu pakai topeng pasti keseimbangan akan terpengaruh. Sempit kan, perspektifnya sempit ya? Sempit juga kan. Kemudian pasti misdirection. Oh. Karena saya ngalami waktu ujian saya nari hadap sana tiba-tiba berhenti kok tiba-tiba berhadap ke sana. Karena kan bingung kan belum. Nah kalau sudah mencapai tahapan tertentu ya nggak akan salah itu. Jadi termasuk apa ya? Kelasnya termasuk kelas yang paling susah, paling tinggi lah ya. Ya bisa dikatakan gitu belajar topeng itu. Nah itu saya belajar gitu jadinya saya mengkoleksi topeng dari mana-mana. Dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang paling berkesan Mas topengnya? Atau ada cerita di balik gimana susahnya dapetin topeng ini nih? Waduh itu hampir setiap topeng punya cerita Mas. Iya. Misalnya ya, contoh aja beberapa. Saya mendapatkan topeng Tenggu namanya dari Jepang. Itu koleksi pribadi yang sudah termasuk ancient. Udah lama banget. Topeng Tenggu. Tenggu itu yang warnanya merah, hidungnya panjang gitu. Itu raksasa yang baik hati kalau menurut tradisi Jepang. Kemudian hidung yang panjang itu, kalau di Jepang itu juga menggambarkan kemaluan seorang pria atau disebut lingga ya. Itu juga. Jadi filosofinya macam-macam. Karena kalau Mas lihat budaya Jepang, kan ada juga upacara sebuah tempel yang mereka menggotong mengarah bentuk penis kan. Ada tuh. Dan itu menjadi bagian ritual. Apa Mas yang pesan apa yang coba disampaikan lewat ritual itu Mas? Saya belum mendalami itu, tapi saya pernah melihat itu. Saya rasa pasti kalau itu sudah menjadi budaya dalam salah satu negara pasti itu kan ada artinya yang khusus ya. Pasti. Kalau di kita langsung digerobyok. Langsung diburemin nih misalnya. Bang foto saya pakai B aja diburemin di TV ya. Kalau saya lihat itu wagu, saya ketawa ya, wagu banget ya kan. Ya setiap hidung di Indonesia kan tahu saya itu laki-laki, cuman pakai BH langsung diburemi. Ya ampun, sok moralis banget. Tapi punya opini ya kalau Mas Didi ya, kalau itu nggak perlu diburemin. Ya nggak perlu lah, memangnya orang kita goblok. Ya kan, berarti kan menggoblokkan orang-orang Indonesia itu sebenarnya. Itu kecuali kalau menyadari menggoblok ya monggo. Saya nggak mau ikutan deh kalau itu. Lah ya kan bisa tahu toh, karena Dini Tawa itu ya begitu kan, begitu dari dulu. Iya. Saya disuruh pakaian laki-laki, saya tolak. Ngapain sih pakai gitu begitu? Namanya itu saya nggak konsisten dengan profesi saya. Gitu loh Mas. Jadi banyak ada alasan kuat soal itu. Nah sekarang ya Mas, kalau saya bilang saya itu dari dulu zaman saya lahir sampai saya di Temanggung sampai saya kuliah saya kan sudah menjadi penari cross gender kan, penari silang cross gender.
Dan itu yang menghargai nggak cuma Indonesia, di luar negeri pun menghargai itu. Sampai yang namanya Yale University itu universitas yang terkenal di Amerika. UC Berkeley, Seattle University. Yang di Jepang itu ada Chukyo Women University, Michigan University, Victoria University, Massey University. Banyak sekali di banyak negara itu mengundang saya. Karena ingin saya presentasi tentang tradisi cross gender. Kenapa saya melestarikan seni itu di Indonesia? Berarti kan mereka respect sama saya. Benar nggak? Sementara di Indonesia aku dipending-pending. Kan lucu kan ini kan? Ya itu yang terjadi. Memang begitu. Jadi penghargaan saya di luar negeri banyak. Bisa dilihat itu di galeri saya. Apa yang Mas Didi sampaikan di luar sana tentang tarian cross gender ini, Mas? Bahwa Indonesia itu punya tradisi ini sudah dari zaman ancient time. Karena saya riset, Thomas. Saya belajar sejarah, saya riset dari banyak etnis yang ada di Indonesia. Itu sejarahnya cukup panjang. Bahkan salah satu saya ngutip ya. Di Keraton Yogyakarta itu, kenapa Wayang Wong pemainnya laki-laki, itu terutama HB ke-78, ya. Itu kan istilahnya tahun keemasannya budaya di Keraton Jogja. Karena Keraton Jogja kan pemeluk agama Islam. Jadi kalau laki perempuan bukan muhrimnya kan nggak boleh gandengan, apalagi di panggung. Nah, menghindari itu, maka dipakailah penari laki-laki didarani perempuan. Di keraton ini sayang, ya, bukan kesenian yang ecek-ecek. Bukan dong. Iya. Dan itu banyak datanya. Dan saya punya dalam bahasa Belanda bukunya ada juga. Kalau kapan-kapan ke Phoenix yang ada di Jogja, bisa lihat di situ, di tengahnya itu ada ruangan kayak galeri gitu, ada foto hitam putih, tokoh Gadot Koco Pergiwo, yang jadi Pergiwo itu Raden Admiral, laki-laki. Itu zaman HB ke-7. Datanya ada, di buku Belanda ada. Nah itu gimana? Siapa yang salah? Ya kan, ya udah anu sana dibangunkan leluhur-leluhur itu ditanyakan. Jadi, kenapa sih laki-laki dadek wedok? Itu kan menghormati karena pemeluk agama Islam, benar nggak sih? Jadi kalau bukan muhrimnya kan nggak boleh. Nah dipakailah laki-laki. Itu zaman dulu. Nah zaman sekarang kan beda. Orang-orang kan lebih pinter-pinter, Mas. Wis iso ngerti kowe mlebu neraka sesuk kowe mlebu swarga. Saking pinternya Mas. Aku sih mah goblok. Tapi itu ya, artinya kalau itu dihargai, mendapat penghargaan juga dari luar gitu ya, respect dari beberapa universitas-universitas terkemuka juga ya. Tantangan di dalam negeri luar biasa besar ini berarti. Sangat Mas. Sebenarnya, cuman karena saya ndablek aja. Dan saya yakin. Ada Mas pengalaman Mas, gimana ndableknya Mas Didi? Lah kan saya dicekal tuh zaman itu, nggak boleh tampil di TV swasta tuh. Oke. Karena ada peraturan dari KPI itu. Pernah ada dialog dengan teman-teman KPI gitu? Pernah. Gimana? Cuman saya pernah tanya waktu itu, apakah ada budayawan gitu. Tapi teman saya yang di KPI bilang nggak ada. Ya wis. Terus gimana aku mau berdebat dari mana? Dan nggak ada gunanya untuk didebatkan tuh. Ya belajar sendirilah. Banyak orang pinter kok, ya kan? Dan kita punya sejarah. Gimana bisu, pendeta bisu yang terminoritas dan sekarang kan kejar-kejar masih tidak diterima dan sebagainya. Gimana dulu Randai di Sumatera itu juga pernah ini juga laki-laki jadi perempuan. Ya kan, semacam gitu. Itu kan sejarah. Banyak lah Mas. Jadi kalau ngomong masalah ritual dan sebagainya itu kadang-kadang kenapa memakai laki-laki, karena zaman dulu kalau ritual, kalau perempuan menstruasi kan nggak boleh. Ritual nggak boleh masuk ke tempel yang waktu itu masih Hindu ya. Nah ada hal gitu juga toh. Itu boleh dipelajari gitu loh. Tapi ada ya Mas ritualnya Mas ya? Udah lah. Dalam membawakan sebuah tarian seni itu ada. Apa Mas ritualnya Mas? Contohnya? Iya macam-macam Mas. Misalnya kalau tari-tarian tertentu di daerah tertentu itu kan pasti ada. Pakai upacara ritual dulu sebelum melakukan itu. Supaya bisa selarut itu kali ya, mendalami, menjiwai apa? Ya macam-macam maknanya ya. Intinya kan paling tidak tuh ritual itu kan menghargai tradisi zaman dulu, menghormati yang sudah pernah ada. Kemudian kalau saya boleh kula nuwun lah minta izin supaya tidak salah.
Ya toh. Karena kita kalau namanya bicara tradisi itu jangan sampai menyalahi hal-hal yang tidak terlihat. Ya tinggal kita percaya nggak ada yang tidak terlihat itu. Ya kan. Nanti kalau sudah kesurupan bingung. Nah itu saya tuh ngelihat Mas Didi tuh kayak ini kayaknya kayak semacam apa dalam tanda kutip tuh asik dengan dunia sendiri. Rasanya tuh sampai gitu loh ke yang nonton. Meskipun saya nontonnya waktu Mas Didi tuh lewat TV gitu ya. Tapi tuh waktu saya masih kecil SD SMP gitu saya lihat ini orang mukanya, ya itu salah satu contohnya. Ini orang mukanya kok bisa madep belakang gitu. Ternyata emang belakangnya ya. Itu rasa itu nyampe. Yang dilatih untuk olah rasa kayak begitu tuh apa sih Mas? Gimana sih Mas? Aku jelasnya juga susah. Mas harus belajar nari. Iya ya. Mungkin saya nggak ini karena nggak bisa nari. Karena itu memang harus dilakukan, digerakkan kan. Oke. Gimana menggerakkan yang ini yang hanya teknik, ini yang pakai rasa penciptaan itu kan ada apa prakteknya gitu loh Mas. Itu yang membuat Mas Didi tuh orangnya peka banget ya. Ya mungkin. Peka atau pekok. Peka sama pekok itu batasannya tipis. Iya. Artinya ada di titik ini sekarang kan saya yakin perjalanan luar biasa. Perjalanan dari ya mungkin dari pengalaman ketemu orang dan semacamnya. Lalu spiritualnya pun juga sudah ditempuh nih. Bisa cerita gak sih Mas ada perjalanan spiritual yang akhirnya membawa Mas Didi tuh di titik ini Mas? Ya gimana ya, saya tuh kadang-kadang percaya apa ya bahwa semua yang terjadi itu kan sudah digariskan Mas. Ya toh sama seperti orang sering ngomong rezeki itu sudah diatur sama yang di atas. Itu kan udah namanya sudah diatur, yang di atas mau ngomong apa lagi kan gitu kan. Sama juga perjalanan saya sampai sekarang itu sudah diatur dan di atas, saya tinggal menjalani itu sebenarnya. Nah kalau bicara masalah spiritual, memang secara agama saya itu Kristen dari kecil. Sudah dibaptis juga. Baptis saya Filipus. Dan setiap kali misalnya saya mau menari di candi, saya mau mengikuti ritual Hindu. Karena dalam mempelajari tarian tertentu, itu saya kan harus mengikuti ritual secara Hindu. Nah itu saya juga sembahyang dulu Bapa Kami. Ya kalau dalam Kristen kan Bapa Kami. Bapa Kami, saya mau melakukan ini. Udah. Dan kalau Tuhan mengizinkan ya semua terjadi lancar, nggak ada halangan toh. Nah itu saya keyakinan itu. Jadi semakin saya banyak belajar tentang Hindu itu begini, Konghucu itu begini. Konghucu saya dapatkan sejak kecil karena kakek saya kan selalu ke kelenteng saya diajak. Yeah. Jadi gimana tradisi di kelenteng itu saya sedikit banyak tahu. Nah Mas Didi, di tari-tarian itu kan bentuk jari itu bermacam-macam. Kalau saya perhatikan ada yang ngepal gini, ada yang gimana? Mohon maaf kalau salah gini, ya di gini, ada gini juga. Itu ada maknanya sendiri-sendiri ya? Iya sebenarnya iya. Apa Mas sebutannya? Mudra. Ini disebut mudra ya. Mudra. Pose-pose jari tangan itu kita ngambil dari bahasa Sanskerta mudra. Karena ini waktu saya meneliti sedikit-sedikit, itu embrionya itu dari Hindu, dari India. Karena di India itu mudra itu banyak sekali Mas. Ada berapa puluh ya, mungkin ratusan ya. Ya. Ini itu juga mudra. Ini mudra. Okay. Ini mudra. Ini Hindu ya. Okay. Ini. Ini ada juga. 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 Ini susah banget nih. Ini ada yang agak rumit itu. Ini. Itu maknanya ada semua. Itu yang rumit tadi apa tuh? Itu Buddhis tadi, itu dari Buddhis ya. Jadi nggak tahu itu saya itu mendapatkan buku dia seorang pendeta Buddha. Ya. Buku judulnya
800 mudra Hindu dan Buddha. 800. Dan saya melihat itu sudah kenyang. Warak. Kesel mengeren ya, kalau aja kesel mengeren mau belajar dari Mas. Ya kan nggak mungkin kan lihat jumlahnya aja sekian itu. Makanya saya belajar dari sedikit-sedikit yang saya mampu, saya ingat saya belajar gitu. 800. Nah itu kan luar biasa toh. Iya. Dan saya belajar mudra Hindu kan saya nggak harus menjadi orang yang pemeluk agama Hindu, nggak harus pindah agama toh. Saya belajar Buddhis ini kan juga saya tidak harus memeluk agama Buddha. Tapi saya paham, saya memahami dan saya menghargai dan menghormati. Itu sebenarnya. Makanya kalau kita bisa namanya toleransi, bisa menghargai, saya menghargai itu kan indah sekali. Dan itu kan gak salah toh. Sebagai seorang Kristen bagaimana saya menghargai Hindu, saya mengikuti waktu saya belajar tari Bali, saya memang dilukat, bersihkan dengan pakai air tuh. Mandi itu kan dilukat istilahnya. Yang melukat seorang pedanda, pendeta Hindu. Kemudian ya banyaklah tradisi-tradisi gitu yang saya ikuti dan itu menurut saya indah ya Mas. Iya. Itu personal sekali memang. Ya tidak, maksudnya artinya kalaupun Anda mengikuti dengan cara menghormati, untuk menghormati atau menghargai, tidak semata-mata Anda masuk ke golongan ini, golongan itu, golongan itu. Tidak harus toh, karena sama Tuhannya satu. Caranya aja yang beda-beda. Iya. Makanya saya sering ngomong ya, saya itu memang seniman gila, jangan ikut saya, ya kan? Tapi kalau kamu tanya bagaimana kalau bisa menjadi seniman seperti Mas Didi gitu, ya harus ikut jalan saya, jalan gendengnya itu tadi. Tapi Mas, apa sih Mas sebenarnya pesan yang pengen Mas Didi sampaikan lewat apa yang sudah Mas Didi lakukan sampai di titik ini sekarang? Bahwa kita ya hidup itu selalu mau belajar, ya. Dan kita jangan hanya istilahnya jangan hanya menjadi lip service toh. Jangan hanya di bibir, hanya pintar ngomong yang mulu-mulu karena mungkin seorang profesor, doktor dan sebagainya toh. Jadi kalau ngomong kan waduh idealis itu, kalau musuh yang gitu saya sudah nggak sanggup saya. Mereka kan pintar ngomong karena ilmunya tinggi, benar nggak sih? Tapi lihat dulu hatinya. Kalau saya lebih percaya ke bahasa hati. Rasa tadi. Betul. Berarti sepenting itu ya olah rasa. Saya rasa. Gimana Mas buat kita nih untuk tetap bisa pakai hati kita dengan untuk melakukan apa yang kita lakukan sehari-hari, tapi tetap dengan hati? Ya kita salah satunya berdoa sesuai agama masing-masing. Itu kan kata-kata umum dan yang saya katakan sih. Tapi kan maknanya kan enggak. Berdoa itu tidak hanya asal berdoa saja, tapi ya dirasakan dengan hati. Berdoa dengan hati, mohon pencerahan dari yang di atas. Saya rasa kalau kita berdoa yang benar dan Tuhan memberi pencerahan, otomatis hati kita jadi lembut. Kalau kita jadi lembut hatinya kan nggak akan ngeyel. Nggak mau menang sendiri. Nggak mau menang sendiri. Berarti kalau kita menerapkan ilmu padi itu semakin isi semakin merunduk kan. Maaf ya, contongnya tidak keluar-keluar kan. Orang yang kebanyakan bacot itu kan ilmunya juga cetek biasanya kan gitu kan. Nah, ya sesuai prosesnya lah, sesuai dengan porsinya masing-masing lah Mas. Cuman semua itu kalau kita pakai hati pasti beda. Ngomong jangan tinggi-tinggi nanti ketabrak pesawat gitu ya. Ya lihat situasi. Suatu saat perlu juga. Iya. Ini juga berhubungan dengan konsistensi Mas Didi yang sebelum melakukan penampilan ya, sebelum tampil gitu, ritual-ritual yang dilakukan gitu berhubungan juga ya dengan olah rasa yang tadi Anda bilang ya Mas. Saya rasa itu saling berkaitan Mas. Sebenarnya ritualnya itu nggak neko-neko kok saya itu. Apa sih Mas ritualnya Mas? Ya kalau mau tampil ya sembahyang aja lah. Kalau saya sembahyangnya yang simpel ya Bapak kami, saya orang Kristen. Ya sesuai agamanya masing-masing. Udah itu simpel aja. Tapi sembahyang itu tidak hanya sekal, makanya saya ngomong jangan hanya di mulut, tapi harus dengan hati. Kalau kita hanya di mulut nggak ngefek Mas, benar nggak sih? Yeah. Jangan hanya nyontong maksudnya gitu. Ngomong aja kalau sambutan dari Assalamualaikum sampai Shalom sampai Om Swastiastu semua disebut ya toh Mas. Tapi bagaimana dia juga bisa mencerminkan dalam tingkah laku hidupnya. Itu kan menunjukkan toleransi toh. Tapi saya nggak yakin deh semuanya yang sering ngomong gitu itu juga kesehariannya atau pribadinya bisa menunjukkan toleransi. Ya kan? Kalau semua bisa ngomong, bisa
menunjukkan dalam perilakunya pasti aman deh. Ya toh, Indonesia aman, sentosa, sejahtera dong. Alhamdulillah, insya Allah lancar Nah, iya. semuanya. Termasuk juga ritual yang tadi ya kulon nuwun ke hal apa ya, hal goib. Betul. Itu dalam agama apapun kan ada tuh Mas. Nah kalau saya boleh cerita, kakek saya itu kan Chinese, Ya. Konghucu. Tapi maaf ya, gurunya adalah Kiai Islam Jawa. Oh. Itu mungkin yang menurun ke saya. Sampai akhirnya saya menerima pusaka dari beliau. 3 pusaka itu, keris 2 dan 1 tombak itu dari zaman Mataram Kedu. Jadi itu spesial banget itu pusakanya itu. Ternyata yang 1 itu dari Sulawesi. Tahunnya saya setelah sekian puluh tahun beliau meninggal, saya ke Pangkep, ke mana, ke Sumatera, ke Sulawesi, yang dipandu sama Puang Halilintarnatif itu, ketemu dengan Bisu Temi. Tahu ya pendeta bisu yang dari Bugis itu ya. Beliau yang ngomong, saya kalau nggak diem, kok tiba-tiba terkait gitu, apa hubungannya? Wong dia kenal saya enggak, ketemu sekali itu bahasa Indonesia dia nggak bisa, pakai bahasa Bugis saya diterjemahkan sama Pak Halil, dia yang ngomong Bisu Temi itu. Kalau bilang kamu punya pusaka dari leluhur, dia bilang gitu. Tadinya saya nggak ngeh, pusaka yang mana ya? Terus Mas Halil bilang, coba Mas ingat-ingat ada nggak barang apa yang diberikan ke masjid dia dari leluhur. Kalau saya itu ingat, saya itu cuman engkong saya, kakek saya itu memberikan saya, ada tinggal itu 3 itu pusaka ya, 2 keris 1 tombak. Ternyata bisu ini mengiyakan, Bisu Temi almarhum itu mengiyakan betul itu. Terus dia bilang kalau nggak salah keris yang satunya itu batu meteoritnya itu dari Sulawesi, dari mana? Dari Makassar. Makassar, oke. Jadi di sana ada batu meteor katanya yang sering memang dipakai untuk membuat pusaka. Jadi kalau kita belajar sejarah, memang hubungan zaman dulu, hubungan apa istilahnya? Hubungan antara 2 kerajaan kan sudah ada dari zaman dulu kan. Zaman mungkin kerajaan apa ya? Kalau di Sulawesi itu Palu mungkin ya, Palopo ya. Dengan Keraton Jogja, dengan Mataram kan sudah ada dari zaman dulu. Iya, itu erat sekali itu. Kalau ada di sejarah kan makanya di Jogja ada kampung Bugisan, itu kan prajurit Bugis kan waktu itu. Bahkan ada makam Bugis juga tuh di Jogja. Nah itu loh. Jadi kalau dikaitkan itu, oh ya ada make sense lah ya. Ada hubungannya kalau kakek saya mempunyai pusaka yang dari zaman Mataram Kedu. Mataram Kedu kan sebelum Mataram yang sekarang. Mataram kuno kan itu. Nah itu Mas, gitu-gitu itu mau ngomong apa coba? Sekarang seperti Bisu Temi kok bisa tahu gitu? Itu dari mana? Itu kalau orang yang mendapat, benar nggak sih? Anugerah kebijakan kan. Dan kalau orang yang gitu-gitu kan nggak banyak tua-tua tuh Mas. Diam. Iya kan? Saya ketemu banyak orang-orang wise itu, entah itu orang Muslim atau apa itu, dari agama apapun nggak banyak ngomong Mas. Makanya saya sering heran ya, mungkin yang masih gemblondang itu memang ilmunya belum penuh ya. Bener tuh Mas, pepatah ngomong kan? Gemblondang. Tong kosong berbunyi naring ya tuh Mas. Yo gemblondang tuh ngomong. Soalnya rakebak. Berisik aja gitu. Iya. Berisik banget. Tapi kalau yang kebak kan diam. Kalau tadi ngomongin soal sejarah, kami juga saya khususnya juga penasaran sebenarnya masa kecil seorang Didik Ninik Towo ini seperti apa? Karena kalau Bapak dari Tionghoa, dari etnis Tionghoa, Ibu dari Jawa Tengah ya? Di Cilacap. Cilacap ya? Sidarja Cilacap. Cilacap. Dan sebenarnya lahir dengan nama Tionghoa, Kui Chun Lian. Kui Chun Lian. Oke, dan saya ada nama lahirnya Kui Chun Lian dan Kui Chun An. Sempat berubah juga ya Mas? Karena itu waktu gimana proses? Namanya Kui Chun Lian, katanya bayi ini sakit-sakitan. Bayi saya itu sakit-sakitan. Terus kemudian tradisi kuno kan, namanya harus dirubah. Katanya mungkin nggak cocok sama bayinya. Akhirnya Lian dirubah jadi An. An itu artinya selamat, safe. Kemudian saya sembuh, saya itu sehat gitu loh bayinya. Dan ayah saya sempat cerita, katanya uang saya untuk berobat zaman bayi itu bisa untuk membeli mobil 1 zaman itu. Biayanya. Karena waktu itu kan sakitnya apa Mas? Kalau ada cerita dari orang tua? Iya. Sampai sakitnya tuh ya sakit-sakit
ya mungkin dia nggak tahu ya sakit. Tapi kalau bayi itu kan sering panas, gini-gini ya sakit-sakit yang umum lah. Cuman sering banget gitu loh. Dan waktu itu dokternya kan ada di Kota Magelang. Namanya dokter siapa ya? Dokter Ong atau siapa aku lupa. Itu di Magelang, jadi setiap kali sakit bawa ke Magelang. Nah itu kan untuk wirawi itu kan juga butuh ongkos, biaya. Butuh ongkos. Zaman dulu kan belum seperti sekarang transportasi toh. Zaman dulu kan masih susah banget. Dari Temanggung harus ke. Sementara saya kan bukan orang kaya yang punya mobil sendiri. Jadi harus naik angkutan umum toh. Saya tuh masih ngalami dari Temanggung ke Magelang naik kereta api loh. Temanggung Magelang naik kereta. Kereta apinya masih pakai kayu bakar. Iya. Oh gitu kan. Terus cek gitu kan suaranya. Cek gitu. Dan akhirnya diberikan nama Indonesia ya, nama Didik itu ya. Itu tahun 65. Tahun 65. Berarti kurang lebih usia 10-11 tahun itu ya. Betul. Waktu peristiwa itu kan G13 PKI. Semua orang Tionghoa kan harus pulang atau ganti nama Indonesia kan gitu sama itu. Karena saudara saya ada yang pulang ke Tiongkok juga. Iya. Takut lari. Satu kalau nggak salah saudara saya yang pulang ke sana. Ada pergulatan nggak sih? Ada nama Indonya, ada nama Tionghoanya tuh. Iya, kan itu saya masih kecil ya. Ya tetap ada. Cuman kan waktu itu masih banyak bingungnya toh. Pergulatan identitas tuh ya. Gimana gitu. Jadi waktu saya dulu pertama kali masuk ke Jogja, itu saya tuh punya ketakutan untuk menjelaskan bahwa saya keturunan Chinese. Sempat ngalami itu tahun 74 saya kuliah itu. Tapi kemudian setelah saya mulai terkenal dengan Nini Towo itu, ada satu majalah, kalau nggak salah majalah Dewi, yang menginterview aku, ditulis nama Tionghoa aku, geger. Aku takutnya sebelumnya nggak ada yang tahu tuh. Nggak ada yang tahu. Aku takutnya setengah mati loh mas. Aku nervous banget baca majalah itu, gimana gitu kan, ketakutan banget kan. Iya. Mungkin ke trauma masa kecil ya. Ada trauma apa mas? Ya zaman dulu kan selalu itu kan dibully dengan teman-teman di sekolah gitu-gitu itu kan. Itu tingkat SD? SMP. Kalau SD kan SD Masehi kan semuanya kan orang mayoritas Chinese. Cuman waktu saya naik ke SMP, kakek saya itu, nah itu mas, kakek saya itu karena belajar ilmu Jawa, kejawen, dia itu mungkin bisa melihat ke depan ya. Karena saya melihat bahwa tanggal meninggalnya beliau itu ditulis di almari. Dan benar. Jadi kalau orang-orang kuno kan gitu banyak tuh mas. Iya. Banyak, coba aja kalau cari-cari di orang-orang bijak zaman dulu ya. Yang apa ya, orang bijak tahulah orang-orang Indonesia ya, yang sudah sepuh-sepuh itu. Pasti ada orang yang tahu kapan mau meninggal. Iya, banyak sekali kejadian misalnya. Tetangga saya tuh pernah tahu dia ibu-ibu gitu udah sepuh gitu, dia mandi keramas dari sungai kan, masih mandi di sungai, terus dia udah bersih gitu, ditanya ya ngomongannya kan udah aneh-aneh gitu ya, sampai rumah pakai pakaian baru, tidur langsung meninggal. Itu kan enak banget. Nah gitu-gitu kan sebenarnya banyak, cuman kan itu tidak terekspos aja. Ya. Termasuk kakek Anda yang bisa ngeliat mungkin semacam gitu. Depan gitu ya. Iya, lalu kakek saya sudah ngomong pokoknya harus sekolah di sekolah negeri. Karena umumnya kalau habis dari Masehi pasti nanti SMP-nya juga selalu ke yang mayoritas Chinese ya. Atau mayoritas Kristen. Karena kan di kota kecil kan juga selalu ada gap-gap gitu ya. Gitu. Tapi kalau saya langsung, walaupun saya merasa waktu itu saya jadi menerima tekanan yang berat ya, tapi itu yang membentuk saya menjadi tough. Ya kan? Sampai gimana sih mas pembuliannya waktu itu? Ya itu jalan nanti dilempar batu Cino gitu. Itu sering terjadi itu di jalan. Jadi kadang-kadang itu trauma. Jadi waktu aku dulu trauma mas ya. Kalau mau masuk sekolah kan yang cowok-cowok itu kan sering nakal gitu kan. Didorong gitu. Dikatakan wandu gitu. Wandu itu banci. Itu kemudian ada yang tiba-tiba mukul gitu-gitu. Gak ngerti juntrungannya gitu-gitu. Langsung mukul gitu. Gak tahu ya. Apa ya, zaman itu ya begitulah, saya juga nggak ngerti kenapa. Nah yang sering membela saya itu kebanyakan yang teman-teman cewek. Makanya saya kalau bermain sama cewek-cewek, main apa kalau dalam dulu bekelan dulu. Bekel. Bekel itu saya ahli banget itu. Terus pokoknya mainan-mainan cewek itu saya, kalau namanya sepak bola saya pasti trauma itu. Aku masih ingat zaman SMA terutama.
Kalau udah olahraga sepak bola gitu, wah aku alasannya macam-macam, yang pusing yang sampai guru saya itu hafal kalau sepak bola. Tapi kalau yang seperti lain gitu, olahraga lain yang lari gitu, saya masih ikut. Begitu sepak bola nanti saya datang gitu pasti guruku sudah nebak sakit. Sudah tahu kalau saya takut kalau sepak bola. Lalu gabraan gitu-gitu kan saya bayangkan gak ngeri. Tabrak-tabrak. Dipikir kok bodoh banget ya, balik kok rebutan. Jadi itu seorang ya masa kecilnya Didi itu dilihatnya bukan dari pembuliannya dan akhirnya jadi negatif gitu ya, tapi belajar jadi tough gitu sampai sekarang ya. Ya. Karena ya Anda minoritas di etnis Tionghoa, lalu non Muslim juga, lalu tadi cross gender. 3 lapis sih, berat banget loh itu. Lah iya. Kalau yang tapi dulu SMP mikirnya gimana sampai kuat begitu? Ya nggak tahu ya, saya kok kuat. Ya mengalir gitu. Dan saya itu memang dari dulu tuh pasti kalau ngalami tekanan gitu, curhat aja dalam doa pasti. Saya ngeluhnya sama yang di atas. Karena kalau saya mengeluhkan cerita-cerita di sekolah ini sama orang tua kan nggak mungkin. Oh, nggak pernah cerita sama orang tua sama sekali? Nggak pernah, nggak tahu orang tua saya. Sampai sekarang pun nggak tahu gimana beratnya saya dulu. Jadi pengennya saya fine-fine lah di depan orang tua saya gitu. Okay. Tapi saya diberi kekuatan aja sama yang di atas itu. Jadi saya bisa ngatasi semuanya. Iya. Sempat ya dulu tadi saya agak kaget juga. Akhirnya nama Tionghoanya terekspos. Waktu terkenal akhirnya, dan terkenal bukannya malah seneng ya, tapi malah gemeteran ya baca. Iya, karena ketahuan. Tapi lama-lama terus kemudian saya kan banyak penelitian ya. Terus kemudian saya mulai berani untuk merubah image. Karena di masyarakat itu image-nya tuh pasti orang Chinese tuh kan kasarnya ngomong Cino gitu ya. Cino yang ngertinya memang bisnis. Tidak. Sampai sekarang ini saya masih dalam proses untuk banyak meneliti bagaimana kontribusi orang Chinese terhadap kecintaan terhadap seni budaya Jawa. Banyak sekali. Cuma kan tidak terekspos. Apalagi zaman Orde Baru. Teman saya di Temanggung itu yang Chinese itu penari-penari bagus loh mas. Ini saya lagi ngumpulin data. Ya udah tua-tua sekarang. Aku katanya temanku masih punya fotonya, tak simpen mau tak tulis buku. Itu kan sejarah mas. Di Solo ada PMS. PMS itu Persatuan Masyarakat Surakarta. Itu orang Tionghoa Peranakan yang melestarikan budaya Jawa, khususnya wayang wong. Di Malang ada Anghinho. Di Jogja ada Huhab Hui. Di Jakarta ada, aku lupa namanya. Aku belum sampai ke sana. Banyak mas sebenarnya yang tidak terekspos. Tapi begitu Orde Baru, semua Chinese yang berbudaya Jawa ini berhenti semua, stop, takut. Ya kan, karena ada larangan-larangan itu dan sebagainya. Terus saya kan masih ingat memori saya. Waktu saya kecil tuh saya melihat grup PMS dari Solo ini, semua orang Tionghoa main di gedung Sarwaguna. Gedungnya Kodim itu depan rumah saya. Wayang wong. Saya nonton karena saya nggak punya undangan. Terus mengenali yang nganabu gamelan gitu. Saya nonton duduk dengan penabuh gamelan. Nah di situ saya melihat gurunya kan di sebelah saya ngetok gitu, namanya almarhum Ibu Joko Suharjo. Itu gurunya PMS itu. Ternyata pada waktu saya menjadi dosen dan jadi mahasiswa di ASTI Yogyakarta, beliau jadi guru saya, jadi dosen saya. Itu kan pertemuan yang menurut saya sudah diatur di sananya toh. Saya mendambakan banget waktu itu. Kan saya hanya bisa melihat waktu saya masih SMA atau SMP itu. Oh ternyata ada orang Tionghoa yang belajar seni Jawa dan penarinya bagus-bagus. Gurunya hebat. Bu Joko itu. Di Jogja ketemu lah. Terus aku tanya, Bu, dulu pernah ya di Temanggung? Iya, kayak aku. Lah saya itu anak kecil yang duduk di sebelah ibu. Ya kan gak tahu teman dia. Gak ngiming ya kalau akhirnya terus dia jadi mahasiswanya gitu. Dan di kelas dia saya termasuk paling pinter. Nilai saya paling tinggi. Sampai yang namanya kelas yang paling sulit kan kelas Bedoyo.
saya diajari beliau itu Bedoyo Pangkur. Dan sebagai Batak, namanya Batak ya, itu kan kalau di Bedoyo Pangkur itu kan ada Batak, ada buntil, ada apit, wingking, apit dan sebagainya gitu kan, ada posisi-posisi itu. Batak itu harus paling hafal. Dan saya selalu jadi Batak karena saya paling hafal. 1 jam rangkaian tarian itu. 2 kali ujian tuh saya jadi Batak terus Mas. Kan itu satu kelas itu kan cuma 9 orang. Satu kelas kan kemudian dibagi kelompok kan, yang ujian 1 dan 2. Itu saya jadi Batak sini, istirahat sebentar terus jadi Batak lagi gitu. Sampai gitu. Itu termemori sampai beliau masa tuanya waktu peneliti dari Jepang namanya Mbak Michi Tomioka kalau nggak salah. Dari Jepang itu dia meneliti Bedoyo Pangkur di Solo dan dia menjadi muridnya Bu Joko ini waktu masih Sugeng Bu Joko. Bu Joko mention ke dia, lah kalau mau belajar Bedoyo Pangkur ya itu belajar sama Mas Didik Nitowo itu paling ngapal, dia bilang gitu. Karena kedekatan gitu. Jadi kalau di seni tari itu kan otomatis kedekatan itu kan benar-benar namanya pakai rasa ya, kita olah rasa ya. Karena ada murid yang pinter gitu kan pasti gurunya juga seneng toh. Jadi ilmunya kan gak pelit gitu loh. Nah sampai terkenang gitu. Nah banyak sekali saya di kelas-kelas itu yang menjadi murid paling pinter di kelasnya dalam hal menari putri. Jadi kalau itu yang menyemangati saya dalam kelas tari putri itu pasti saya itu meraih nilai paling tinggi dibanding penari atau mahasiswa yang lain. Itu kan menyemangati saya juga kan. Kan ada tari Sunda, tari Bali, tari dan sebagainya itu saya pasti nomor 1. Nah itu kan salah satu itu keseimbangan ya Mas ya. Sementara saya agak nervous karena dibully, tapi ini nilai-nilai kan yang menyemangati saya. Rapopo aku juga. Saya bisa menunjukkan prestasi itu kan kebanggaan gitu loh Mas. Nah itu yang membentuk saya menjadi self confidence yang muncul pelan-pelan gitu. Luar biasa. Pastinya Tuhan punya pesan buat kita berdua. Kenapa kita ketemu hari ini dan ngobrol panjang lebar dari sisi spiritual, religiusitas, lalu juga etnis dan budaya juga, sejarah juga. Saya belajar banyak juga ini dari seorang Mas Didi. Terima kasih Mas sudah mampir ke Suara Surabaya. Sehat selalu Mas ya. Ya, alhamdulillah. Ini yang saya selalu impi-impikan dulu cuma nonton di TV doang, akhirnya ketemu. Tuhan yang mengizinkan toh. Amin. Waktu kita katanya beda sama waktunya Tuhan. Oh iya toh. Kalau sudah waktunya, banyak Mas saya ketemu dengan orang-orang yang tadi malam pada foto di Leiden Hotel kan juga gitu kan, udah sepuh-sepuh gitu. Senang sekali saya dari kecil sudah kenal Mas gitu. Saya nggak tahu siapa itu dari mana itu. Saya ya diamini dan disyukuri dengan happy aja lah gitu. Pokoknya sehat selalu ya Mas ya. Betul. Tetap semangat. Terima kasih.